Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwin Lubis kembali lagi menyapa sahabat sawit. Kita mengusung program Leaders Talk dan kita merasa bangga sekali karena dikunjungi oleh salah satu tokoh besar Sumatera Utara. Beliau adalah seorang pengusaha dan di salah satu usahanya beliau juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan sekaligus juga tokoh pemuda dan saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara. Siapa lagi kalau bukan Bapak Musa Rajeksah, Wakil Gubernur Sumatera Utara atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bang Ijek. Ya. Jadi selanjutnya apa saya boleh menyebut Bang Ijek aja nih Pak? Boleh. Oke, Bang Ijek. Salam sehat Bang. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Bang hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya tentunya PPKS mengucapkan terima kasih di sela-sela kesibukan Abang bisa mampir di Pusat Penelitian Kelapa Sawit untuk mengisi acara podcast pada hari ini. Tadi Abang sudah melihat milestone sawit di Indonesia dan terlihat bahwa peran Sumatera Utara dalam perkebunan kelapa sawit ini sangat besar dan saat ini merupakan provinsi terbesar kedua yang mempunyai perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Apa harapan Bapak kepada pekebun ataupun petani di Sumatera Utara? Baik, terima kasih Pak Erwin. Kesempatan ini bisa gabung bersama PPKS Televisi. Kaitan kelapa sawit, pasti kita Sumatera Utara dari dulu sudah terkenal dengan kelapa sawitnya, karena kita tahu potensi tanah, lahan di Sumatera Utara ini sangat baik untuk tumbuhan kelapa sawit. Dan kita tahu juga bahwa di zaman kolonial Belanda masuk ke Sumatera Utara juga karena melihat tanah Sumatera Utara ini yang subur, maka beberapa komoditi perkebunan di zaman Belanda itu mereka sudah mulai tanam di sini. Salah satunya adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi saya melihat Sumatera Utara ini kita harus menumbuh kembangkan nih perkebunan, tidak hanya sektor untuk sektor skala besar perusahaan ataupun BUMN, tapi juga sektor untuk perkebun masyarakat. Nah, ini kita harapkan bisa menjadi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara ini. Gitu. Baik Pak, mungkin Bapak bisa memberikan strategi-strategi mungkin peran daripada Pemprov dalam pengembangan petani ataupun pekebun sawit tadi Pak. Ya, saat ini kan memang kita melihat sudah banyak ya, dimulai dari era-era sebelumnya di zaman Orde Baru mendorong bagaimana perkebunan PIR ini, perkebunan inti rakyat ini bisa tumbuh di Sumatera Utara melalui di zaman itu transmigrasi lokal dan juga pola bapak angkat dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kita melihat apalagi sekarang sudah ada peraturan Menteri Pertanian yang baru bahwa setiap perusahaan yang membuka lahan wajib mempunyai PIR. Nah, ini sebenarnya sebelumnya sudah dimulai, tapi ini mewajibkan. Ini juga kita melihat seperti itu. Kita pemerintah provinsi juga mendorong melalui peraturan gubernur yang baru keluarkan ini juga untuk bagaimana perkebunan kelapa sawit ini dengan standar harga juga yang bisa menolong para petani supaya harga TBS ini ya tidak fluktuasinya terlampau jatuh ke bawah. Memang kita tahu beberapa dekade sebelumnya ada harga sawit itu anjlok di luar daripada harga biasa rata-rata ya. Tapi setelah itu juga melonjak tinggi yang di luar juga dugaan para pekebun sampai Rp3.000 kemarin TBS per kilo. Melihat ini semua dan kita melihat hasil sawit ini kan produknya itu menjadi minyak CPO. CPO ini kan juga produk urunannya banyak nih itemnya ya. Pak Erwin pasti lebih tahu dari PPKS, tidak hanya juga minyak goreng, tapi kebanyakan hasil produknya ini juga untuk kebutuhan hidup manusia. Jadi kita melihat itu ini potensinya sangat besar, pertumbuhan manusia pasti bertambah terus, tapi lahan ini kan tidak akan bertambah. Jadi bagaimana caranya kita pemerintah provinsi memberikan lahan-lahan ini supaya pekebun sawit ini bisa dia tidak beralih tanaman juga dari sawit ke tanaman lain, karena kan menanam tanaman-tanaman apapun
periodiknya kan membutuhkan waktu, apalagi sawit ya, umur 3 sampai 4 tahun baru dia menghasilkan. Begitu, Pak Erwin. Baik Pak, PPKS juga saat ini lagi mengembangkan pabrik minyak makan merah. Bapak sudah berkunjung dengan Pak Erick Thohir di calon lokasi pabrik minyak makan merah, yang pada intinya adalah kami mengembangkan itu adalah untuk memberikan nilai tambah kepada petani, Pak. Nilai tambah kepada petani, bukan hanya harapannya bukan hanya mereka menjual dalam bentuk TBS, tapi dalam produk hilir yaitu minyak makan merah. Bagaimana Pak tanggapan Bapak mengenai minyak makan merah ini Pak, agar bisa diterima oleh masyarakat, karena ini merupakan hal yang baru begitu Pak? Ya, saya apresiasi PPKS ya, terobosan yang luar biasa membuat satu produk minyak goreng yang bisa operate dari pabrik itu tidak hanya perusahaan tapi juga koperasi. Pengelolaannya. Jadi ini hal yang luar biasa karena kita tahu investasi minyak goreng ini kan tidak murah juga, tapi ini dengan biaya yang relatif jauh lebih murah, tapi hasil minyak goreng ini juga manfaat kesehatannya jauh lebih tinggi daripada minyak curah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik minyak goreng yang lain. Ini kita mengharapkan masyarakat nanti dengan ada hadirnya minyak goreng pertama bahkan di Indonesia itu di Sumatera Utara, minyak goreng merah ini untuk bisa masyarakat tahu dan yakin bahwa minyak ini minyak yang sehat dengan harga yang relatif murah dibandingkan minyak yang biasa. Jadi kami apresiasi, mudah-mudahan minyak goreng, pabrik minyak goreng merah ini tidak hanya satu ya, kita berharap banyak daerah-daerah, bahkan kita bisa, kalau bisa konsep kita ini kita bikin pabrik minyak goreng merah ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah per kabupaten kota ataukah per berapa kabupaten, supaya harga itu lebih murah, dengan angkutnya kan lebih murah ya, tapi memang hadirnya dia juga tidak, pabrik ini tidak jauh dari pabrik kelapa sawit, biar bahan bakunya juga tidak terlampau jauh. Baik Pak, mohon nanti dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mensosialisasikannya Pak. Kalau kami menyebutnya minyak makan merah Pak, karena di samping untuk minyak goreng bisa kita konsumsi langsung untuk nutrisi. Kemudian Pak, tadi Bapak juga sudah melihat milestone-nya Pusat Penelitian Kelapa Sawit yang sudah dari awal berdirinya sampai dengan saat ini sudah berusia 106 tahun dan sudah menghasilkan beberapa produk dan inovasi dalam rangka mendukung industri sawit nasional Pak. Jadi harapan Bapak ke depannya kepada kami Pak, kepada kami penelitian apa kira-kira, atau harapan Bapak kepada kami agar lebih bisa bersaing atau memajukan industri sawit nasional ke depannya. Sekali lagi saya apresiasi hadirnya Pusat Penelitian Kelapa Sawit, hadirnya di Sumatera Utara lagi, bahkan bukan di daerah lain. Ini salah satu juga cara kita untuk membantu para pekebun kelapa sawit, petani kelapa sawit. Dengan apa? Dengan sekarang ini kan terus berinovasi, berkembang terus penelitian dari PPKS, dari mulai kecambah, bibit. Yang dulu kita tahu bibit kelapa sawit ini umur 5 tahun menghasilkan. Makin kemari makin lebih cepat nih. Sekarang berapa Pak? 3 tahun? 3 tahun sudah menghasilkan. Dengan TBS juga rendemen minyaknya lebih tinggi. Terus juga pohonnya tidak terlampau tinggi seperti dulu, mengakibatkan upah panen mahal dan biaya panen juga akan mempengaruhi hasil produksi sawit. Jadi kita berharap PPKS teruslah berinovasi dan juga bisa menghasilkan kecambah bibit-bibit, karena kita tahu dulu saya jadi pengusaha mau beli kecambah ini ngantri di mana-mana. Bahkan dulu PPKS belum terlampau populer ya, tapi sekarang saya lihat makin kemarin ini semakin populer, bahkan sudah melebihi daripada perusahaan-perusahaan swasta yang lain. Ya, kita berharap besar PPKS dengan pimpinan Pak Erwin dan kawan-kawan bisa terus berinovasi tentang kelapa sawit dengan mengadakan penelitian-penelitian, dan juga penyakit-penyakit pohon ini kan juga sudah ada, dan PPKS juga sudah menghasilkan juga obatnya ataupun penangkal untuk penyakit-penyakit tumbuhan ini. Yang satu hal lagi yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama untuk mengatasi isu tentang kelapa sawit ini. Ini yang kita harapkan PPKS juga hadir di situ. Isunya di Eropa, kelapa sawit ini kan tanaman yang tidak ramah lingkungan. Sementara kita tahu tanaman kelapa sawit ini juga awalnya ini kan tanaman hutan juga. Awalnya di Afrika sana ya. Dan
waktu kolonial Belanda membawa kemari juga menjadikan tanaman ini tanaman yang produksi menghasilkan, dan ini menghasilkan bukan hanya untuk negara tapi untuk masyarakat kebun semuanya, dan untuk devisa negara juga tinggi dari hasil ekspor CPO. Ya, kami berharap besar PPKS hadir dengan terus tidak berhenti berinovasi dan memberikan informasi, apalagi saya lihat di sini ada museum kelapa sawit. Ini kan menginformasikan dan mengedukasi. Kalau perlu memang dari anak-anak sekolah supaya dia punya cita-cita menjadi pekebun, itu bukan hal yang memalukan. Petani itu bukan hal yang merendahkan juga, tidak. Tapi itu juga bisa satu hal yang mengangkat derajat hidupnya, karena dengan ekonomi yang lebih baik. Belum tentu kerja di kota dengan petani jauh lebih tinggi penghasilan di kota. Jadi supaya anak-anak muda kita, generasi-generasi muda kita mau menjadi pekebun, mau bertani, bukan berarti itu mengecilkan, merendahkan dia, tapi dengan petani dengan teknologi. Kan PPKS sudah mengenalkan teknologi. Sudah, Pak. Petani yang sudah juga berinovasi dengan perkembangan zaman sekarang. Ya, penjualan juga sekarang udah bisa digital, segala sesuatunya ya. Jadi ini supaya mengangkat juga tingkat pendapatan masyarakat kita di daerah-daerah. Baik Pak, terima kasih. Semoga PPKS bisa memenuhi harapan Bapak. Ya. Apakah Bapak bisa menceritakan pengalaman Bapak dahulu sebagai pengusaha kelapa sawit, Pak? Iya. Ya, biar semangat tadi Pak. Biar yang Bapak katakan tadi, petani, pekebun tadi bisa tidak malu sebagai ini kebun kelapa sawit tadi Pak. Ya, baik, terima kasih nih. Saya ceritakan pengalaman saya. Dulu saya tamat SMA 92. Setelah tamat SMA saya pengen mandiri nih. Usaha sendiri, tidak mau usaha yang langsung diberikan orang tua. Saya coba usaha mulai dari saya menjadi kontraktor, rekanan di pemerintah, menjadi buka bengkel karena senang otomotif dan segala sesuatu. Akhirnya orang tua tetap maksa karena beliau punya kebun kan dari keluarga. Sampai akhirnya tahun 2000 saya dipaksa harus megang pabrik kelapa sawit. Waktu itu beliau mau bangun pabrik, dimulai tahun 2000. Saya dipaksa harus pegang pabrik kebun adik saya. Akhirnya keputusan saya, saya waktu itu menjadi rekanan di PTPN. Rekanan untuk membeli TBS, karena kan PTPN waktu itu tidak bisa membayar tunai langsung, dia punya proses bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi kita sebagai rekanan mendulukan membayar setiap hari. Dari situ saya belajar tentang bagaimana TBS, karena TBS itu kita antar ke pabriknya. PTPN saya minta izin dengan manajer waktu itu masuk ke pabrik, belajar bagaimana pabrik. Sampai akhirnya pada saat pabrik kita selesai tahun 2003 kita buka pabrik, saya udah mahamin itu dan saya mulai jalanin usaha pabrik kelapa sawit. 2006 kebunnya juga diserahkan ke saya, disuruh saya mengelola. Dan setelah itu saya berpikiran saya tidak akan mau usaha lain. Saya lebih seneng yang tadi kontraktor semua yang pernah saya jalanin itu, lebih tenang dan nyaman menjadi pekebun kelapa sawit. Kenapa? Kita bisa di situ bersosialisasi langsung ke masyarakat. Kita kebetulan menjadi bapak angkat, juga punya peer. Banyak hal-hal yang kita bisa membantu masyarakat dan sekitarnya, tapi lebih tenangnya juga bagaimana kita merawat tanaman ini dengan hasil yang baik. Kalau kita rawat baik, hasilnya pasti baik. Dan hasil yang baik itu harga juga orang yang datang. Pembeli CPO ini kan orang pada datang. Bukan berarti kita juga kepengen juga ekspor, tapi orang datang. Artinya di sini saya melihat pekerjaan itu apa yang kita kerjakan hasilnya juga pasti. Sementara kalau kita menjadi rekanan, ya ibaratnya jasa segala sesuatu, apa yang kita rawat baik belum tentu hasilnya juga baik. Karena kan proses menghadapi manusia ini menghadapi tanaman dan manusia sekitar itu ya pekebun, petani, pekerja yang saya lihat banyak manfaatnya kalau kita mau berbuat juga di masyarakat di situ ya. Jadi saya melihat potensi itu sangat besar di Sumatera Utara. Pekerjaan itu tidak serumit yang kita bayangkan, tinggal ketekunan dan mau capek untuk turun ke lapangan, tapi hasilnya jauh lebih baik daripada kerja di kota. Jadi dengan itu saya juga, anak saya sendiri saya bilang, kamu ke depan harus punya kebun kelapa sawit, karena ini jangka panjang kan. Umur sawit ini bisa 20-an tahun lebih.
dan harga tanah terus kan naik. Jadi kita tidak ada ruginya, investasi tanahnya terus naik, toh di atas tanah itu menghasilkan juga, dan hasil kelapa sawit ini kita lihat setiap tahunnya terus meningkat juga karena kebutuhan hidup manusia tadi itu. Jadi peluang bisnisnya itu sangat terbuka dan jangka panjang, tidak musiman, ini jangka panjang. Itu. Terima kasih Pak Wagub, mudah-mudahan motivasi tadi bisa memotivasi generasi muda kita kembali ke daerahnya untuk membangun daerahnya, terutama untuk membangun kebun kelapa sawit. Ini kembali kepada hobi Pak Bang Ijek ini mengenai otomotif, Bang. Jadi kami mengenalkan sawit bukan hanya langsung mengenalkannya, tapi kami juga berpromosi dengan ikut berbagai event otomotif ini, Bang Ijek. Nah, kami ikut Notoba Rally, kami juga mengadakan drag race, memakai produk kami yang baru namanya Bionensis. Ini merupakan pupuk yang sangat ramah lingkungan. Sudah saatnya mungkin Bang Ijek berpromosi itu juga bisa menggalakkan hobi otomotif gitu. Jadi mohon saran dan dukungannya ini Bang, timnya PPKS, tim Bionensis dalam event-event otomotif ke depannya begitu Bang Ijek. Ya, saya melihat udah Bang Edwin udah merambahnya ini bukan hanya ke pasar kebun, ini udah merambahnya ke anak-anak muda untuk mengenalkan. Ini bagus juga. Kenapa? Karena kan kita mau seperti kita bilang tadi itu, ini jangan pekebun atau petani sawit hanya yang paham orang-orang di daerah perkebunan, tapi bagaimana, karena peluangnya besar dan itu di depan mata. Kita di Sumatera Utara ini punya lahan kebun yang bisa menghasilkan. Kenapa enggak seperti tadi Bang Edwin bilang kan, gimana anak-anak muda ini juga mau membuka kebun, bercocok tanam dengan kelapa sawit apalagi. Jadi saya rasa itu bagus untuk pemasaran, mengenalkan, apalagi di situ ada pupuk yang memang pupuk ini juga untuk tanaman-tanaman lain kan dari PPKS. Ya ini mudah-mudahan menjadi satu hal yang baru dan menjadi satu hal yang berani terobosan untuk membuka pasar baru di kalangan anak-anak muda, pasar otomotif yang kita tahu otomotif ini banyak anak muda yang senang, bukan hanya pembalapnya tapi penontonnya, followernya juga banyak anak-anak muda. Mudah-mudahan nanti PPKS dengan produk-produk lainnya juga bisa ikut menimbrung juga dalam event-event olahraga. Ya, mudah-mudahan yang banyak digandrungi anak muda. Mudah-mudahan mungkin nanti Bang Ijek bisa pakai logo Bionensis di rally mobilnya. Oh iya, boleh. Mudah-mudahan ke depannya. Karena Bang Ijek juara, biasanya kalau juara pasti akan mendongkrak iklannya. Kalau udah Bang Edwin yang minta, kita ikut aja. Supaya kebun sawit kita perhatiin juga nanti. Iya. Kemudian closing statement Pak Bang Ijek, ada saya dua minta closing statement. Closing statement Bang Ijek sebagai planters dan closing statement Bang Ijek sebagai tokoh pemuda, agar pemuda ini percaya bahwa sawit itu baik. Karena Bang Ijek katakan tadi banyak kampanye negatif mengenai sawit. Mohon closing statementnya Bang. Baik, saya berharap kepada generasi-generasi muda kita dalam bekerja banyak peluang sebenarnya yang bisa kita lihat. Tapi terkhusus juga anak-anak muda yang punya lingkungan daerah yang sekitar, yang punya daerah perkebunan. Saat ini peluang itu besar di daerah, malah di daerah lebih besar dari di kota. Manfaatkan apa yang menjadi peluang di daerah itu, menjadikan lapangan pekerjaan dan berinovasilah dalam bekerja. Kedua juga dalam hal kelapa sawit yang dianggap merusak lingkungan. Sampai dengan saat ini kita tahu kelapa sawit ini sangat dibutuhkan manusia hasilnya. Tidak tertutup kemungkinan juga black campaign itu juga apakah karena persaingan usaha atau hal-hal lain. Tapi yang pasti sampai dengan hari ini, dari mulai zaman tahun 18 sekian kelapa sawit hadir di Sumatera Utara lah, sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat sekitar yang susah karena kebun kelapa sawit. Tidak ada juga kita lihat lingkungan yang sangat terganggu dengan kebun kelapa sawit. Asal dengan catatan, bagi pekebun, petani membuka kelapa sawit ini juga harus memerhatikan lingkungan sekitar. Artinya tanaman-tanaman lain juga dibiarkan, tidak mesti semuanya dihabiskan menjadi kelapa sawit. Dan juga kelapa sawit ini kan tidak di semua dataran. Di dataran tinggi dia tidak bisa, dia di dataran rendah. Memang ada yang mengatakan sawit ini menyerap air banyak. Saya rasa tidak hanya sawit, banyak tumbuh-tumbuhan lain. Yang terpenting adalah
bagaimana tumpang sari tanaman-tanaman lain juga di situ tetap kita adakan, apalagi di pinggiran sungai juga tetap kita pertahankan supaya mengatasi erosi, karena sawit ini akarnya adalah akar serabut. Akar-akar serabut ini tidak kuat menahan erosi. Jadi hal-hal seperti itu mungkin yang dianggap merusak lingkungan, tapi kenyataannya itu tidak ada dan kita bisa melihat langsung di lapangan. Terima kasih sahabat sawit. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kita diskusikan dan ingin kita tanyakan kepada Bang Ijek, namun waktu jugalah yang memisahkan kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub, Bang Ijek yang sudah datang ke PPKS TV untuk sharing dan berbagi pengalaman di Leader Talks kali ini. Terima kasih juga kepada sahabat sawit yang sudah setia menyaksikan diskusi menarik kita pada kali ini. Semoga sahabat sawit dapat mengambil manfaat dan hikmah dari episode kita kali ini. Saya dan segenap tim undur diri dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian podcast kali ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.